Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Rocky Adiguna, SE MSc PhD, dan Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Wika Gali dari Executive MBA Batch 33. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Kebahagiaan di Tempat Kerja dan Entrepreneurship, sebuah studi eksplorasi pekerja pada industri fast moving consumer goods. Keluarga dan pekerjaan merupakan domain yang paling utama pada kehidupan manusia dewasa. Sebuah studi menunjukkan bahwa seorang manusia dewasa menghabiskan 90.000 jam untuk bekerja. Dengan besarnya porsi waktu yang dihabiskan untuk bekerja, maka pekerjaan ini akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan seorang manusia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pekerja yang lebih bahagia cenderung lebih produktif dalam pekerjaannya. Ketika bekerja, tentunya kita akan dibebankan target produktivitas tertentu oleh organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Akan tetapi, ada penelitian yang menyebutkan bahwa seharusnya produktivitas tidak hanya menjadi satu-satunya acuan yang diperhatikan oleh manajemen sebuah perusahaan. Di dalam perusahaan, kita mengenal berbagai fungsional dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada fungsional yang menangani produk, ada fungsional yang menangani operasi, dan ada juga fungsional yang menangani pemasaran atau komersial. Dari beberapa fungsional yang ada di dalam organisasi, fungsi komersial ini dinilai merupakan fungsi yang paling penting dan krusial bagi sebuah organisasi. Pada umumnya, fungsional komersial tidak hanya menangani perihal penjualan, tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan proses penjualan tersebut. Ada sebuah penelitian yang menyampaikan bahwa fungsi komersial ini memiliki peran yang terlalu luas dan beban kerja yang terlalu berat. Dengan peran yang sangat luas dan beban kerja yang tinggi, tentunya fungsi komersial ini sangat rentan terhadap stres dan bahkan kehilangan motivasi sama sekali dalam bekerja. Hal ini seharusnya bisa diantisipasi oleh perusahaan mengingat pentingnya fungsi komersial sebagai revenue generator. Pandemi COVID-19 telah mengubah wajah industri baik dari cara perusahaan beroperasi maupun cara perusahaan melayani konsumennya. Pada tahun 2020 yang lalu, industri fast moving consumer goods di market Indonesia membukukan kontraksi sebesar 5,9%. Kinerja ini adalah kinerja yang paling buruk selama 20 tahun terakhir. Padahal, seperti yang kita tahu, industri fast moving consumer goods merupakan salah satu industri yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan selalu membukukan pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun. Hal ini disinyalir karena melambatnya perekonomian global, kemudian menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini tentunya berpotensi membuat pekerja komersial di industri fast moving consumer goods mendapatkan beban kerja tambahan. Untuk bertahan dan memenangkan pasar di situasi yang tidak menentu seperti sekarang, perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mendukung keunggulan bersaing ini adalah pengelolaan perusahaan yang berbasis kewirausahaan, di mana pendekatan ini mendukung adanya inovasi, adaptasi, dan realisasi ide dari pekerja untuk kemudian mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang saya baca mengenai kebahagiaan di tempat kerja dan entrepreneurship, kita dapat memetakan penelitian terdahulu tersebut seperti yang dapat dilihat pada tabel. Jadi untuk topik kebahagiaan di tempat kerja, ada penelitian mengenai kerangka teoritis, kemudian ada penelitian mengenai matriks atau ukuran yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut, kemudian ada penelitian mengenai evaluasinya. Demikian pula mengenai variabel entrepreneurship. Jadi penelitian yang ada sebelumnya lebih kepada evaluasi penerapan entrepreneurship di perusahaan yang sedang diamati. Dari tinjauan pustaka ini didapatkan research gap, yaitu potensi eksplorasi keterkaitan antara kebahagiaan di tempat kerja dengan entrepreneurship. Berdasarkan research gap, kemudian disusun rumusan masalah untuk penelitian ini. Dengan semakin tingginya perhatian terhadap kebahagiaan di tempat kerja, maka perlu ada sebuah penelitian mengenai keterkaitan kebahagiaan di tempat kerja dengan entrepreneurship yang sudah terbukti relevan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Kemudian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimanakah keterkaitan kebahagiaan di tempat kerja dengan entrepreneurship pada konteks bekerja di bidang komersial. Penelitian ini memiliki dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi hubungan kebahagiaan di tempat kerja dan entrepreneurship, dan yang kedua, untuk mengeksplorasi kontribusi kebahagiaan di tempat kerja terhadap entrepreneurship. Adapun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori mengenai kebahagiaan di tempat kerja, dan teori mengenai entrepreneurship.
Kebahagiaan secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah situasi di mana ketika kita merasakan emosi atau perasaan yang positif lebih banyak daripada emosi atau perasaan yang negatif. Dalam konteks kebahagiaan di tempat kerja, terdapat beberapa tingkatan pengukuran kebahagiaan. Yang pertama, attention level, yang kedua, person level, dan yang ketiga, unit level. Penelitian ini menggunakan pendekatan person level. Kebahagiaan di tempat kerja yang diukur melalui pendekatan person level memiliki beberapa dimensi atau konstruk pembentuk. Terdapat 7 dimensi kebahagiaan di tempat kerja untuk person level seperti yang ditampilkan pada slide. Yang terakhir mengenai entrepreneurship. Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai perbedaan antara corporate entrepreneurship dan corporate intrapreneurship atau yang akan kita sebut sebagai intrapreneurship dalam penelitian ini. Jadi, corporate entrepreneurship adalah sebuah strategi yang melatih inovasi dan adaptasi, sedangkan intrapreneurship merupakan alat atau tools untuk merealisasikan strategi tersebut. Nah, pada penelitian ini, karena yang diukur adalah person level, kita akan lebih fokus pada intrapreneurship. Variabel intrapreneurship ini akan diukur melalui 3 dimensi. Yang pertama adalah tingkat inovasi, yang kedua adalah tingkat proaktif, dan yang ketiga adalah kesediaan mengambil risiko. Selanjutnya mengenai desain penelitian ini. Penelitian ini merupakan applied research dengan subject matter study dengan kasus yang sudah dipilih untuk diteliti. Kemudian penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan single cross-sectional study. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui 2 tahap pengumpulan data kepada pekerja di bidang komersial di perusahaan fast moving consumer goods yang diteliti pada bulan Mei sampai Juni 2021. Adapun tahapan penelitian secara umum dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase studi literatur untuk menemukan research gap atau potensi penelitian. Kemudian tahap yang kedua adalah pengumpulan data tahap pertama yang akan menggunakan instrumen kuesioner yang diisi melalui metode daring. Kuesioner ini akan diisi oleh semua anggota divisi komersial yang diamati. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis deskriptif dan scoring. Hasil dari scoring ini akan berupa titik koordinat kartesius yang akan kita gambarkan dalam sebuah kuadran sehingga nantinya didapatkan luaran berupa pemetaan kondisi responden pada kedua variabel yaitu kebahagiaan di tempat kerja dan intrapreneurship. Tahap ketiga dari penelitian ini yaitu pengumpulan data tahap kedua yang akan dilakukan kepada responden yang terpilih nantinya dengan metode wawancara semi terstruktur. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan content analysis dan coding. Dari tahapan ini diharapkan kita akan bisa menarik kesimpulan mengenai kontribusi kebahagiaan di tempat kerja terhadap intrapreneurship. Agar penelitian ini dapat menjawab pertanyaan penelitian secara fokus dan tepat, maka diberikan batasan dan asumsi pada penelitian ini. Batasan penelitian ini diantaranya, responden adalah pekerja di industri fast moving consumer goods, divisi komersial. Penelitian dilakukan di area operasi Jawa Timur. Yang keempat, level pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah level individu. Dan yang terakhir, data yang digunakan adalah data pada tahun 2021. Adapun asumsi dari penelitian ini diantaranya, yang pertama, responden dianggap memiliki pengetahuan dan persepsi yang cukup untuk menjawab kuesioner. Setiap responden memiliki kedudukan yang sama dalam penelitian. Kemudian, penelitian ini mengabaikan pembentukan budaya kerja atau budaya organisasi. Dan yang terakhir, adanya pengaruh dari kepribadian responden terhadap jawaban yang diberikan dalam penelitian itu diabaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif dari responden. Kemudian dari sisi kelompok usia, responden yang diamati didominasi oleh pekerja usia muda, yaitu generasi milenial dan generasi Z. Secara kelompok jabatan, responden didominasi oleh field executive, dan secara masa kerjanya, responden ini secara umum memiliki masa kerja di bawah 5 tahun. Analisis deskriptif yang kedua adalah analisis terhadap masing-masing item pertanyaan yang nantinya akan membentuk skor rata-rata dari masing-masing konstruk dan variabel. Sebagai catatan, kuesioner terdiri atas 50 item pertanyaan dengan skala Likert 5 skala, dan penelitian ini menggunakan 10 konstruk untuk mengukur variabel kebahagiaan di tempat kerja dan variabel intrapreneurship. Berdasarkan skor rata-rata konstruk dan variabel, semuanya bernilai positif, yang artinya secara umum responden merasa bahagia dan menerapkan inisiatif intrapreneurship dalam pekerjaannya. Namun demikian, terdapat 2 pertanyaan yang memiliki skor rata-rata bernilai negatif. Yang pertama yaitu pertanyaan, saya tidak pernah berpikir untuk berganti pekerjaan, memiliki skor rata-rata bernilai negatif, yang artinya sebagian besar responden menjawab bahwa
mereka pernah berpikir untuk berganti pekerjaan. Dan pertanyaan saya, tidak masalah menghadapi ketidakpastian juga memiliki skor rata-rata yang berdasarkan negatif. Keluaran terpenting dari tahapan ini adalah pemetaan kondisi responden. Pemetaan akan dilakukan pada diagram Cartesius dengan sumbu X mewakili variabel kebahagiaan di tempat kerja dan sumbu Y mewakili variabel intrapreneurship. Dari jawaban yang diberikan responden, semuanya akan dirata-rata sehingga pada akhirnya kita memiliki skor rata-rata untuk masing-masing variabel. Jadi skor rata-rata masing-masing variabel ini yang akan menjadi titik koordinat masing-masing responden pada diagram Cartesius. Diagram Cartesiusnya akan kita bagi menjadi 4 kuadran 1, 2, 3, dan 4. Namun berdasarkan analisis data, ternyata yang terisi hanya 3 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, dan 3. Sebagian besar responden berada pada kuadran 2 atau kurang lebih sekitar 86,7 responden menyatakan bahwa mereka merasa bahagia di tempat kerja dan sudah menerapkan inisiatif intrapreneurship dalam pekerjaannya. Apabila kita analisis lebih jauh, pada kuadran 2 ini, responden terkonsentrasi pada area di antara titik 0 dan 1 pada masing-masing sumbu atau digambarkan pada kotak berwarna kuning dalam slide. 56,7% karyawan merasa bahagia di tempat kerja dan sudah menerapkan inisiatif intrapreneurship, namun pada level yang cukup saja. Artinya ada ruang untuk perbaikan baik dari sisi kebahagiaan di tempat kerja maupun dari sisi intrapreneurship. Pemetaan ini juga akan menjadi dasar untuk pemilihan responden yang akan kita proses di tahap pengumpulan data selanjutnya, yaitu melalui wawancara semi terstruktur. Jadi dari 3 kuadran yang terisi dipilih 1 responden dari kuadran 1, kemudian 2 responden dari kuadran 2, dan 1 responden dari kuadran 3. Harapannya dari pemilihan sampel ini akan memberikan gambaran yang cukup komprehensif untuk mengeksplorasi keterkaitan antara kedua variabel. Untuk data yang terkumpul dari proses wawancara semi terstruktur, pertama dilakukan transkripsi terhadap rekaman wawancara, kemudian yang kedua dilakukan open coding, dan yang ketiga dilakukan pengelompokan dari topik-topik atau tema-tema yang sudah ditemukan berdasarkan coding. Topik-topik tersebut disajikan dalam tabel berikut. Jadi dalam proses wawancara muncul beberapa topik yang memang sudah dibahas atau sudah masuk dalam konstruk yang ada pada teori maupun penelitian terdahulu. Jadi untuk memudahkan disajikan berkelompok sesuai dengan konstruknya seperti dalam tabel. Yang menarik dari proses wawancara, ternyata ada beberapa topik yang menjadi temuan baru yang diungkapkan oleh para responden. Temuan topik ini dikelompokkan dalam konstruk khusus temuan topik baru seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah office politics. Semua responden memberikan keterangan bahwa office politics ini ternyata cukup berpengaruh juga terhadap pengambilan kebijakan dan strategi korporasi yang pada akhirnya juga mempengaruhi pekerjaan mereka. Yang kedua adalah scrap. Scrap adalah pekerjaan yang dilakukan tapi kemudian sia-sia karena tidak terpakai. Yang ketiga adalah strategi perusahaan, baik itu perubahan maupun strategi perusahaan yang dianggap salah oleh responden. Jadi mereka merasakan bahwa ada kaitan yang sangat kuat antara strategi perusahaan dan pekerjaan atau tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Kemudian yang keempat ada gaya kepemimpinan atasan. Yang dimaksud atasan di sini adalah line manager, direct superior atau manajer yang paling dekat dengan mereka maupun atasan yang berada di layer-layer di atasnya. Menurut para responden, gaya kepemimpinan ini akan sedikit banyak mempengaruhi ritme kerja dan kenyamanan mereka dalam bekerja di kantor. Kemudian beberapa aspek lain yang juga disebutkan yaitu prestis perusahaan, kemudian area penempatan kerja, dan kompetisi dengan rekan kerja. Sebagai tambahan, salah satu responden pada tahap ini yang juga menduduki posisi manajerial, responden ini sangat setuju bahwa manajer memiliki peran yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan bahagia, tapi tetap berorientasi pada hasil. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, kita mendapatkan 3 simpulan, yaitu yang pertama, kebahagiaan di tempat kerja memiliki hubungan yang positif dengan inisiatif intrapreneurship pada sebagian besar responden. Kesimpulan yang kedua adalah kebahagiaan di tempat kerja berkontribusi terhadap inisiatif intrapreneurship. Lingkungan kerja yang lebih bahagia dan lebih nyaman dinilai oleh para responden akan mendukung inisiatif intrapreneurship mereka. Kesimpulan yang terakhir adalah temuan beberapa topik baru yang juga mengkontribusi variabel kebahagiaan di tempat kerja dan intrapreneurship. Dengan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Yang pertama adalah penelitian ini bisa dilakukan di industri yang lain, kemudian yang kedua di divisi yang lain atau komparasi antar divisi.
fisik. Yang ketiga, cakupan pengukurannya bisa diperluas menjadi unit level. Yang keempat, selama pandemi berlangsung tentunya akan ada pola kerja yang terus berubah. Framework ini bisa digunakan untuk mengukur atau membandingkan pola kerja yang ada sekarang dengan yang muncul di masa mendatang. Rekomendasi yang kelima adalah temuan topik-topik baru dalam penelitian ini dapat dikonfirmasi ulang mengenai kontribusinya terhadap variabel kebahagiaan di tempat kerja maupun entrepreneurship. Dan yang terakhir, bisa juga dilakukan analisis lebih lanjut mengenai item pengukuran dari masing-masing topik yang baru. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi secara akademis maupun secara praktis. Secara akademis, kepada penulis menjadi wadah untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui framework penelitian ilmiah. Kepada pembaca secara umum dapat memberikan referensi tambahan dan pengembangan penelitian psikologi positif ke depannya. Kemudian implikasi secara praktisnya adalah penelitian ini dapat menjadi masukan bagi manajemen maupun ahli sumber daya manusia supaya tidak hanya berfokus pada produktivitas tapi juga pada kebahagiaan dan kenyamanan kerja karyawan. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini.